Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari tradisi-tradisi spiritualitas di berbagai kebudayaan. Ada sebuah cerita yang dipakai untuk menggambarkan bahwa cara kita memandang, cara kita berpikir seringkali tidak mampu memahami pencerahan, sehingga pencerahan itu bukan hasil dari buah pikiran, tetapi sebuah perwahyuan yang membuat kita kemudian sadar. Dan kisah-kisah itu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pikiran kita tidak mampu mencapai tahap-tahap pencerahan itu. Yang dibutuhkan dari pihak kita justru keterbukaan. Sehingga justru melepaskan cara kita dibesarkan, cara kita berpikir, dan kemudian terbuka sepenuhnya, hadir sepenuhnya dengan keterbukaan total acceptance. Pada waktu itulah kemudian terjadi pencerahan atau perwahyuan. Bukan dari proses berpikir, tetapi dari proses pencerahan, proses enlightenment. Contohnya seperti ini. Bagaimana caranya kita bertepuk tangan dengan tangan sebelah, dengan sebelah tangan? Nah, kalau dipikir-pikir ya enggak bisa bagaimana kita bertepuk tangan hanya dengan tangan sebelah tangan. Bertepuk tangan itu perlu dua tangan. Maka tidak bisa dipikirkan bagaimana caranya kita bertepuk tangan dengan sebelah tangan. Atau juga pertanyaan misalnya, kalau kita dikejar harimau, lalu kemudian kita terjatuh di dalam lubang, kemudian di bawah itu ada buaya, lalu kita bergelantung pada ranting dahan yang menjulur di antara lubang itu, dan kemudian kita bisa bertahan, dan kemudian bisa lebih stabil duduk di cabang antara harimau dan buaya. Buaya ada di bawah menunggu kita jatuh, dan harimau di atas mencoba meraih kita tapi tidak bisa, lalu kita duduk di batang yang menjorok itu. Apa yang harus kita lakukan? Pikiran kita tidak bisa menjawabnya. Jawabannya tentu berdasarkan dari perwahyuan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga berkaitan dengan kehidupan. Banyak pertanyaan dalam hidup ini tidak bisa dijawab oleh akal budi kita, tetapi bisa dijawab oleh perwahyuan, oleh pencerahan. Maka banyak orang yang tercerahkan itu bukan berasal dari para pemikir, bukan dari kalangan intelektual, tetapi justru dari kalangan-kalangan pendoa. Orang-orang yang terbuka, yang mengasihi, yang kemudian terus-menerus hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa. Karena memang sebetulnya itu juga yang diminta oleh Tuhan. Tuhan meminta kita untuk terbuka, mencintai. Inilah perintahku. Hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Perintahnya cuma satu. Dan mengasihi itu adalah keterbukaan. Kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. I am here for you. Itulah mencintai. Dan disitulah kita melekat pada pokok anggur. Karena barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia berasal dari Allah, dan dia ada di dalam Allah. Seperti ranting melekat pada pokok anggur, pasti menghasilkan buah. Bukan rantingnya baik yang berusaha menghasilkan buah, tetapi otomatis karena dia menempel pada pokok anggur. Karena mencintai, kita melekat pada Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Nah, orang-orang yang justru mengasihi inilah yang bisa mendapatkan perwahyuan atau pencerahan, insight.
Karena dari pikiran kita tidak bisa mendapatkannya. Pikiran hanya mengulangi saja apa yang terjadi di masa lalu dan kemudian memproyeksikannya ke masa depan. Dan biasanya itu sangat terbatas dan tidak menemukan jalan-jalan baru. Maka dibutuhkan doa, keheningan, keterbukaan, dan kasih. Karena memang kebijaksanaan bukan melalui pikiran, tetapi melalui pengalaman, hadir sepenuhnya, terbuka, dan mengasihi. Mengasihi itu berarti hadir sepenuhnya, terbuka sepenuhnya, mensyukuri segalanya. I am here for you. Dan kemudian memberikan diri sepenuhnya. Disitulah kemudian pencerahan-pencerahan terjadi. Salah satu dalam tradisi spiritualitas adalah dengan meditasi saling menatap tanpa kata. Dengan menatap dari mata ke mata dalam jarak yang dekat tanpa kata, kita bisa menembus apa yang tidak bisa dilihat oleh pikiran. Kita bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh mata. Karena justru dari mata itulah terungkap segala kebenaran. Dan kebenaran akan membebaskan kita. Maka saudara-saudari terkasih, satu hal yang sangat penting di sini, untuk sungguh mencapai kebahagiaan, kebijaksanaan, jalannya hanya satu, yaitu mencintai. Dan mencintai tidak lain dari hadir sepenuhnya, I am here for you. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dari situ kita menjadi semakin bijak, semakin jernih, dan semakin terbuka. Mampu menerima apa saja. Dan ketika kita siap, pencerahan akan datang. Itulah disposisi batin. Seperti orang menyiapkan tanah dengan menyiangi, menggemburkan, menyirami, dan kemudian nanti benih itu akan bertumbuh. Tetapi kalau tanah tidak disiapkan, benih yang ditaburkan itu jatuh, dia mungkin terhimpit oleh semak belukar, atau jatuh di tanah yang tipis, tumbuh tapi kemudian cepat menjadi layu. Maka pekerjaan kita yang paling utama adalah mengasihi, terbuka sepenuhnya, sanggup menanggung segala sesuatu. Karena memang banyak hal yang kita pikir itu negatif, karena pikiran kita terbatas, ternyata adalah berkat di balik peristiwa yang kita pikir membuat kita menderita. Maka mari kita hidup dalam kasih, hidup dalam keterbukaan, hidup dalam kehadiran penuh, sadar sepenuhnya. Disitulah kita menyiapkan diri untuk memperoleh pencerahan dan kebijaksanaan. Dari situ muncul kebahagiaan yang memang disediakan untuk orang-orang yang terbuka, yang siap untuk menerima kebahagiaan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.